Halo guys, perkenalkan nama saya Ferdi Abdillah. Di sini saya akan membawakan cara untuk menjalankan aplikasi Sinutrain, codingan dalam aplikasi Sinutrain. Yang pertama kita buka dulu aplikasi Sinutrain. Nah, di sini kita memiliki template untuk milling mesin dan demolet untuk mesin bubut. Yang perlu diketahui, ketika benda kerjanya berbentuk kotak, kita pasti menggunakan mesin press, mesin milling. Maka kita akan menggunakan milling mesin. Ketika bendanya berbentuk silinder atau poros, kita harus menggunakan demolet karena akan mengoperasikan sistem kerja dari mesin bubut. Nah, kita punya contoh soal seperti ini. Nah, digambarkan ada sebuah balok berukuran 50 x 50 dengan lebar tidak ditentukan. Kita asumsikan saja ini 20. Nah, pertama-tama kita buka milling mesin, being started. Nah, di sini kita akan masuk ke laman mesin. Bentar. Nah, Sinumerik. Jadi aplikasi Sinumerik ini adalah program untuk menjalankan CNC menggunakan codingan yang berupa numerik, angka. Nah, kita menggunakan basis angka di sini. Nah, sebelumnya kita setel dulu. Ketika pertama kali dinyalakan, hal yang harus pertama diperhatikan adalah mesinnya harus dinyalakan, di setel ke 100, lalu nyalakan spindle dan feed start. Nah, kita sudah siap untuk menjalankan program ke program manager. Nah, sebelum lanjut teman-teman, saya ingin memberitahu informasi bahwa Sinumerik ini menggunakan format seperti diagram kartesian. Jadi pemahaman teman-teman sebelum masuk CNC ini harus benar-benar paham tentang diagram kartesian, sumbu X, sumbu Z, sumbu Y, sumbu Z untuk 3D-nya. Nah, saya sarankan untuk belajar itu terlebih dahulu ketika mau belajar CNC melalui Sinutrain ini, karena aplikasinya itu berbasis coding angka yang berlandaskan format titik koordinat. Nah, misalkan saya buka yang sudah ada saja. Saya ada ini G-code. Nah, hal yang menarik dari Sinutrain ini, kita bisa memilih antara kita ingin menggunakan codingan G-code. G-code itu karena awalannya banyak huruf G, itu dari yang menciptakan. Nah, ada pula yang berbasis shop mill. Jadi kita tinggal memesan namanya juga shop kan, memesan benda. Kita ingin melakukan pemesinan, itu ada, sudah disediakan. Namun kita coba dulu berbentuk codingan. Nah, kita lihat di awalan ini kita ada G17, G90, G5, G54, G71. Ini adalah codingan awal sebagai dasar untuk memulai benda kubus. G17 benda kubus, G90, G54, G71. Nah, ini merupakan kode-kode untuk bendanya. Kita sudah munculkan bendanya nih, sudah memunculkan kode mesinnya. Kita langkah selanjutnya adalah memunculkan pahat milling. Nah, kita tekan saja select tool, nanti kita tinggal pilih cutter mana yang diperlukan. Di sini ada cutter, berbagai macam cutter. Jika sudah klik, saya menggunakan cutter 10. Nah, lalu jangan lupa tulis M6. M6 ini ibaratnya kotak
untuk memunculkan T cutternya itu. Nah, M6, terus kita setting kecepatannya S, saya di kecepatan 3200, M3 arah putarannya, F90. F itu ada rumusnya, nanti dihitung. Workpiece, kita menggunakan kubus ukuran berapa? Kita bisa atur di sini. Nah, masuk ke laman ini, blank, block, kita atur X0-nya di mana? Di mana X0-nya itu? Y0-nya di mana? Kita pilih 0 dan 0. Titik koordinat 0, 0. Benar-benar 0. Nah, X1-nya di mana? X1-nya itu lebar benda. Y1 panjang benda dan Z1 itu ketebalan benda. Nah, kita atur semua X0, Y0 dan ZA-nya itu di 0 agar memudahkan proses koordinat nanti. Nah, hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyetel pahat sebelum di milling itu harus diposisikan jauh dari benda kerja sebelum dioperasikan itu. Kita setel di Z ketinggian 500 agar tidak menabrak, tujuannya itu. Nah, kita dekatkan menjadi Z10, lalu kita mulai prosesnya. Lihat, saya mulai dari X0, Y0, Z negatif 2. Z negatif 2 itu berarti mulai memotong. Nah, mulai terus Y0, X50 itu berarti kita hanya memindahkan Y dengan X-nya tetap 0. Ini pun sama, kita hanya memindahkan X dengan Y tetap 50. Itu untuk mempermudah, mempersimpel codingannya. Nah, ketika sudah, kita mau ganti cutter di tengah jalan, harus menjauhkan lagi pahat sejauh 500 atau sejauh berapapun, asal cutternya itu, pahatnya itu tidak berdekatan dengan benda kerja. Nah, kita setel pahatnya menjauh dulu, lalu kita ganti cutternya di select tool. Lalu setelah itu kita lanjutkan lagi, dekatkan lagi pahatnya, lalu kasih cycle atau terus sampai koordinatnya benar-benar tersusun rapi. Jadi prinsip dasarnya itu G-code itu seperti itu. X, jadi ada X, Y, ada Z. Kita harus menentukan pahat milling itu ada di titik mana, ke titik mana. Nah, itu siklusnya terus berlanjut sampai membentuk suatu pola dan benda kerjanya itu jadi. Nah, terus dilakukan seperti itu. Terus dengan pola yang ditentukan oleh mesinnya. Nanti dikonversikan oleh mesin dibaca dan hasilnya akan menjadi output seperti ini. Klik simulation dan kita akan melihat hasilnya. Nah, kita bisa milih top view, pandangan dari atas, atau mau 3D view nih. Nah, pandangan dari 3D-nya. Nah, lihat. Nah, ini hasil yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika menjalankan proses dengan baik dan runtun. Nah, ada lagi nih cara yang kedua, cara shop mill. Kita belanja. Nah, cara shop mill ini lebih simpel dari cara G-code. Kita buka yang sudah ada. Nah, shop mill tuh, lihat, dari G-code yang segitu panjangnya, di shop mill cuma segini. Nah, kita hanya perlu membuat kontur dasar. Nah, seperti ini, bentuk kotak. Nah, untuk dasar tadi yang kotak, terus kontur ini. Nah, kontur kotak beradius, karena kita lihat gambar tadi tuh, kontur beradius. Dan kita lihat lagi, ada kontur lagi, satu lagi, kontur S. Kita lihat lagi ya. Nah, kontur S, cara menjalankannya itu cukup mudah. Ketika teman-teman mau dari X, sudah menentukan X0, Y0 nya, tinggal digeser. Jika mau kanan kiri, ada pilihannya, ke atas bawah atau crossing atau beradius, ada pilihannya. Tinggal ditentukan oleh teman-teman mau ke arah mana itu. Nah, sudah jadi pola seperti ini, kita tinggal accept dan masukkan kita mau melakukan proses apa terhadap benda tersebut. Contoh ini melakukan proses mill spigot. Nah,
kita atur di sini cutternya mau ukuran berapa, kecepatannya. Nah, kita atur kecepatannya mau berapa, misalkan nih 500, terus sampai selesai save. Nah, kita jadi simulasi yang sama dengan hasil G-code. Bedanya caranya lebih simple. Kerugian dari menggunakan Shopmill adalah codingannya itu tidak bisa dikopikan, teman-teman. Jadi jika kalian ingin mengkopikan codingan, sebaiknya menggunakan G-code. Jika ingin copy paste codingan ke yang lain. Nah, untuk Shopmill sendiri ini lebih rapi ya teman-teman, lihat. Gerakannya lebih halus, mengikuti pola memutar yang seharusnya dilakukan oleh mesin milling agar millingnya itu tidak cepat rusak. Seperti itu. Itu untuk proses milling. Kita waktunya tidak banyak ya teman-teman, saya dibatas cuma 15 menit. Kita coba yang bubut. Mesin bubut itu hampir sama seperti milling, cuma dari koordinatnya kita gunakan tidak harus menggambar dari awal sampai titik awal sampai titik awal lagi, tapi cukup setengah dari bendanya tersebut. Jadi ada garis sumbu, kita cukup menggambar lintasan yang setengahnya saja. Itu otomatis didefinisikan oleh mesin itu akan menjadi bentuk lingkaran. Nah, ini kita beda ya, mesinnya juga beda antara mesin milling dan mesin bubut. Kita coba naikkan sebentar, agak lama ya. Nah, ini naikkan dulu ke 100 sama seperti tadi. Ininya nyalakan dulu, fit start, spindle start. Oke, kita ke program. Di sini juga sama seperti milling, ada menggunakan G-code, ada menggunakan Shopturn. Nah, saya coba menggunakan Shopturn saja karena lebih simple. ST turning, kita buka latihan yang sudah saja. Nah, nih lihat dari kontur perbedaannya. Nah, teman-teman itu hanya menggambar dari titik 0 ke atas, jadi setengah bagian saja dari dari benda milingan tersebut. Nah, itu lintasan pahat yang akan dilalui. Jadi tidak usah diteruskan ke bawah sampai bawah, tidak usah. Jadi segini juga cukup. Nah, kita buat stock removal, kita buat. Nah, di sini ada pilihan di turning. Teman-teman mau buat alur nih, ada groove. Terus ada undercut, ada ulir untuk thread, ada cut off jika ingin sudah selesai dipotong benda kerjanya. Nah, ketika sudah selesai, pilihannya sudah diatur tiap pilihannya. Ini sudah ada pengaturannya sendiri, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, kita simulation ketika sudah selesai semuanya. Simulation, hasil yang didapatkan akan seperti ini. Nah, ini ketika pandangan samping, ada pandangan 3D seperti ini. Jadi mesin bubut itu idealnya dari luar sampai dalam, jadi dari dimensi terluar sampai dimensi terdalam, itu idealnya. Melakukan alur, ulir, diulir. Nah, ini hasil akhirnya, hasil akhir dari benda kerja. Nah, ini ya. Nampak kita cuma menggambar segini nih teman-teman, tapi hasilnya sampai ke bawah gitu. Nah, itu untuk penjelasan mesin bubut. Nah, segitu barangkali dari saya. Bila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akan senang hati menjawabnya. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.